filosofis dan simbol-simbol yang diyakini oleh orang Jawa, yaitu sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai simbolisasi dari doa, persatuan, harapan, dan semangat masyarakat Jawa. Masalahnya adalah beras ketan yang digunakan sebagai bahan baku jenang termasuk memiliki indeks glikemik yang tinggi, sehingga memiliki resiko dapat meningkatkan kadar gula dalam darah yang berpotensi memicu diabetes, sehingga diperlukan rekayasa untuk menurunkan kadar indeks glikemik dengan menggunakan bahan-bahan yang banyak terdapat di alam seperti rumput teki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Azakiyah Nurul Aisyah dan rekan-rekan saya Kisrin Diana Subroto dan saya Kusuma Ningtyas Budiana. Kami dari SMA Negeri 1 Maus Kabupaten Cilacap. SMA Negeri 1 Maus, semakin tua semakin jaya. Pada kesempatan yang baik kali ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Rekayasa Jenang Maus yang Aman Resiko Diabetes. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana rekayasa penggunaan rumput teki dalam proses pembuatan jenang? Yang kedua, bagaimana efektivitas rekayasa penggunaan rumput teki dalam menurunkan indeks glikemik di dalam jajanan jenang ketan? Penelitian kami memiliki tujuan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui rekayasa penggunaan rumput teki dalam proses pembuatan jenang ketan. Yang kedua, mengetahui efektivitas rekayasa tersebut dalam menurunkan indeks glikemik dalam jajanan jenang ketan. Penelitian kami juga memiliki beberapa manfaat, di antaranya: 1. Mengembangkan nilai ekonomi rumput teki. 2. Menciptakan jenang yang aman bagi penderita diabetes. 3. Meningkatkan apresiasi terhadap kuliner tradisional dalam berbasis kearifan lokal. Ekstrak limpah rumput teki atau Cyperus rotunduslin memiliki berbagai kandungan senyawa kimia, yaitu diantaranya flavonoid yang berpotensi sebagai antioksidan serta memiliki bioaktivitas sebagai obat. Bahkan, ekstrak limpah rumput teki atau Cyperus rotunduslin ini lebih baik dibandingkan dengan obat amaril karena lebih efektif dalam menurunkan kadar glukosa darah, menurut Prastiwi tahun 2016. Penelitian kami menggunakan metode kuantitatif dengan melakukan eksperimen pada bulan Agustus sampai Desember 2020 yang dilakukan di Kesugihan Cilacap. Pengujian dan analisis kandungan karbohidrat dilakukan di Laboratorium Kimia FSM UKSW Salatiga. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan rekayasa perendaman beras ketan dalam infusa umbi rumput teki, kemudian dilakukan pengukuran kadar karbohidratnya. Selanjutnya, dilakukan rekayasa pembuatan jenang dengan beras ketan hasil rendaman infusa umbi rumput teki dan variasi penggunaan gula semut, kemudian dilakukan pengukuran kadar karbohidratnya. Analisis data menggunakan analisis deskriptif komparatif dengan membandingkan kadar karbohidrat beras ketan hasil rekayasa dengan kontrol, kemudian membandingkan kadar karbohidrat jenang hasil rekayasa dengan kontrol. Rekayasa beras ketan menggunakan 4 sampel beras ketan, yaitu beras ketan biasa dan beras ketan hasil rendaman infusa umbi rumput teki selama 1 jam, 2 jam, dan 3 jam. Berikut hasil analisis data kandungan karbohidrat 4 sampel beras ketan tersebut. Berdasarkan hasil analisis tersebut, diperoleh data bahwa lama perendaman beras ketan dalam infusa umbi rumput teki yang paling bagus dalam menurunkan kandungan karbohidrat dalam beras ketan, yaitu selama 2 jam. Karena terjadi penurunan rata-rata sampel hingga 9,731 mikrogram per mililiter atau 9,73% berat per massa. Rekayasa pada jenang dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu kontrol 1, beras ketan biasa dengan gula merah. Kontrol 2,
beras ketan biasa dengan gula semut. Perlakuan 1, beras ketan hasil rendaman dengan gula merah. Perlakuan 2, beras ketan hasil rendaman dengan gula semut. Analisis kandungan karbohidrat dilakukan dengan metode Antron yang dilakukan di Laboratorium Kimia FSM UKSW Salatiga. Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut. Ini adalah gambar grafik komparasi kadar karbohidrat jenang. Berdasarkan grafik tersebut dijelaskan bahwa penggunaan beras ketan yang sudah direndam dalam infusa umbi rumput teki selama 2 jam memiliki pengaruh yang lebih baik daripada penggunaan gula semut. Namun demikian, sinergi antara penggunaan beras ketan yang sudah direndam dalam infusa umbi rumput teki selama 2 jam dengan menggunakan gula semut memiliki lonjakan aktivitas yang paling bagus dalam menurunkan kadar karbohidrat jenang. Indeks glikemik merupakan suatu ukuran yang mengklasifikasikan pangan berdasarkan pengaruh fisiologisnya terhadap kadar glukosa darah. Daya cenapati yang tinggi menyebabkan indeks glikemik yang tinggi. Meskipun demikian, cara pengolahan dapat mempengaruhi perubahan nilai indeks glikemik produk pangan tersebut. Penggunaan beras ketan yang sudah direndam dalam infusa umbi rumput teki dengan menggunakan pemanis buatan yaitu gula semut terbukti dapat menurunkan kadar indeks glikemik dalam jenang dengan ditandai penurunan karbohidratnya. Kesimpulan dari penelitian kami adalah yang pertama, rekayasa penggunaan rumput teki dalam proses pembuatan jenang dengan cara merendam beras ketan ke dalam infusa umbi rumput teki selama 2 jam efektif dapat menurunkan kadar indeks glikemik dengan ditandai penurunan kadar karbohidrat sebesar 9,73% berat per massa dari 66,14% berat per massa menjadi 56,41% berat per massa. Hasil uji ANOVA diperoleh data signifikansi 0,000 yang berarti terdapat pengaruh rekayasa tersebut terhadap indeks glikemik dalam jenang. Yang kedua, hasil paling maksimal diperoleh dengan memadukan beras ketan yang sudah direndam dengan infusa umbi rumput teki selama 2 jam dengan penggunaan gula semut yang efektif dapat menurunkan kadar karbohidrat sebesar 21,22% berat per massa. Berikut analisis bisnis jenang. Dengan modal sebesar Rp19.500 per pak dan harga jual sebesar Rp24.000 per pak, maka keuntungan dari usaha jenang ini adalah sebesar Rp4.500 per pak. Target pasar kami yaitu 1. Orang-orang yang suka dengan jenang, khususnya untuk penderita diabetes. 2. Orang-orang yang membutuhkan oleh-oleh khas Kabupaten Cilacap, khususnya daerah Maus. Saran dari penelitian kami adalah penelitian ini masih perlu dilanjutkan untuk mengetahui bilangan indeks glikemik dalam jenang dengan berbagai variasi bahan yang digunakan. Presentasi hasil penelitian kami semoga bermanfaat dalam memajukan budaya Indonesia dengan sains dan teknologi. Iyo bangga dadi peneliti SMA Negeri 1 Maus, The Research School of Cilacap. Sekian, wassalamualaikum.